sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Hendra Syaputra, dosen pengampu pengantar manajemen, dan kami sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan, dan juga kita masih diberikan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi di dalam PowerPoint ini mengenai tentang kelompok kerja dan komunikasi di dalam organisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Asra Felix Waru, yang kedua ada Hilmi Aadila, yang ketiga ada Melanie Patricia Tambon. Baiklah, di slide pertama ini ada konsep dasar mengenai kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama-sama. Atau disebut dengan two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Adapun karakteristik di dalam kelompok. Yang pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang ketiga, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Dan yang keempat, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik ini, jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah suatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang berikutnya, kelompok kerja formal dan informal. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Adapun karakteristik dalam kelompok kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B. W. Schuckman yang dikutip oleh Stoner, Freeman, Gilbert, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut adalah 1. Tahapan pembentukan atau forming, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Yang kedua, tahapan penguatan atau storming. Pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugas masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan, mereka masing-masing termasuk juga pola komunikasi yang akan dibangun. 3. Tahapan penyesuaian atau norming.
Tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara ilmiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. D. Tahapan perwujudan atau performing, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. E. Tahapan pencarian atau penilaian atau adjourning, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama-sama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Ada D, mewujudkan kelompok kerja efektif. Ada beberapa panduan yang dapat dilakukan agar kelompok kerja dapat berjalan secara efektif. Di antaranya, 1. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas. Yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja. Yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Yang keenam, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Yang ketujuh, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar dapat dan agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja itu dapat diandalkan. Yang kedelapan, perlu diadakan momentum formal atau informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas secara anggota. Yang kesembilan, fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personalitinya dari para anggota. Ada konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara beberapa pihak dan suatu organisasi dengan organisasi lain, diantaranya berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun diantara anggota dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam satu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya konflik antar bawahan di bagian sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antara pimpinan dan bawahan yang bagian yang berbeda, konflik kepemimpinan antara bagian yang berbeda. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain, konflik dalam menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Konflik bisa menjurus pada personal antara individu dalam organisasi. Konflik memiliki dampak positif jika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan organisasi muncul. F. Sumber konflik. Sumber-sumber konflik ada 4 terjadinya sumber konflik. Yang pertama, ada sumber faktor komunikasi. Kedua, sumber faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Yang ketiga, faktor sumber personal. Yang keempat, sumber faktor lingkungan. G. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan cara memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Di antara program yang dapat dijalankan adalah memosisikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlibat dalam sebuah persaingan positif yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. H. Pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dari kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikannya kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi, meningkatkan koordinasi, mencari titik temu antara pihak yang terlibat dalam konflik, untuk menyusun tujuan bersama yang ingin dicapai di dalam organisasi,
menyesuaikan perilaku para pekerja dengan apa yang semestinya dijalankan di perusahaan melalui ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Penyelesaian dan penghilangan konflik. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik, yaitu dengan melalui penghindaran konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kerja yang sama atau jika berada pada bagian yang sama mungkin, dengan cara membagi waktu kerja yang berbeda dan seterusnya. Selain itu pula, yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam pertemuan pihak-pihak yang bertikai untuk kemudian meminta mereka untuk menyelesaikan konflik mereka di hadapan pihak-pihak ketiga atau antara mereka sendiri dengan desakan terhadap mereka untuk melakukan kompromi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai sumber atau tukar informasi, isyarat, ataupun pesan melalui kata, gerakan, badan, atau tulisan. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan untuk memperlakukan kebijaksanaan, mengupayakan supaya instruksi-instruksinya dapat dipahami dengan jelas dan menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Kondisi-kondisi yang dapat membantu komunikasi menjadi efektif, mengetahui sepenuhnya hal-hal yang ingin dikomunikasikan, berkomunikasi secukupnya, menyadari bahwa komunikasi dapat dirubah distribusinya, gunakan simbol-simbol alat visual yang memadai, dan hati-hati dalam memilih informasi dikomunikasikan. Tantangan terbesar berkomunikasi adalah mengerti pikiran, latar belakang, dan proses berpikir pendengar Anda. Fungsi komunikasi antara lain alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Memotivasi juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Sedangkan komunikasi vertikal biasanya juga dilakukan dalam hal berkomunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi juga dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadi konflik di dalam organisasi dapat didefinisikan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah satu komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Kesimpulannya, kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih dari yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama-sama, atau disebut dengan two world people who interact and influence each other toward a common purpose. Adapun karakteristik kelompok itu merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja yang disusun untuk tersusunnya atau disusun secara sendirinya. Kelompok dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, ataupun tulisan.
Pola komunikasi dalam struktur organisasi juga secara garis besarnya dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Faktor komunikasi berperan penting dalam penyelesaian konflik dan berperan penting juga di dalam organisasi. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang sangat penting di dalam organisasi. Sekian dulu hasil presentasi kami yang telah kami bacakan. Jika ada kata-kata di dalam pembacaan materi tersebut, kami meminta maaf dari kelompok 6 sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk kita dan salam sehat. Terima kasih.